Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan puja dan syukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga atas nikmat tersebut kita mampu untuk melakukan apapun kegiatan di muka bumi ini. Dan sangat banyak lagi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak bisa kita hitung. Yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, yang artinya jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan jika lelautan di dunia ini kamu jadikan tinta, pepohonan kamu jadikan pena, dan dedaunan kamu jadikan kertas, maka tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya. Yang salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam. Dan kenikmatan kita bisa dipertemukan dengan bulan yang sangat suci dan bulannya sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Banyak di luar sana saudara-saudara kita tidak bisa merasakan keindahan bulan Ramadan pada tahun ini, dikarenakan lebih dahulu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang di luar sana sedang berjuang untuk melawan penyakit, yaitu penyakit COVID-19, karena penyakit tersebut sangat berbahaya dan telah menyebar di berbagai penjuru dunia. Kita yang di sini masih diberikan kesehatan rohani dan jasmani, maka kita harus mensyukuri nikmat tersebut, yaitu dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sosok pejuang Islam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Dan beliau merupakan sosok kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia akhlaknya. Maka karena itu kita harus melakukan tuntunannya dan sunah-sunahnya. Dan semoga kita menjadi hamba-hambanya hingga hari akhir nanti. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir nanti. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah kultum yang berjudul Allah melihat hati dan perbuatanmu, bukan melihat bentuk fisik, harta, dan jabatanmu. Untuk mengawali kultum pada kali ini, saya ingin membawakan sebuah kisah yang berjudul kisah Khalifah Harun ar-Rasyid dengan seorang budak yang hitam kulitnya. Pada suatu hari ada seorang yang bernama Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau merupakan khalifah yang memiliki sangat banyak sekali seorang budak. Di antara budak-budaknya, dia memiliki seseorang budak yang hitam kulitnya. Pada suatu hari dia menyebarkan dirham ke hadapan mereka, dan seketika mereka mengambil dirham tersebut. Tetapi ada salah satu seorang budak yang tidak ikut untuk mengambil dirham tersebut, yaitu sang budak yang hitam kulitnya tadi. Melihat hal itu, Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya kepada sang budak tersebut, "Wahai budakku, kenapa engkau tidak ikut mengambil dirham yang telah aku bagikan?" Budak itu pun menjawab, "Sesungguhnya aku di sini tidak mencari dirham, tetapi yang aku cari yaitu pemilik dirham." Mendengar jawaban dari sang budak tersebut membuat hati sang Khalifah Harun ar-Rasyid merasa senang dan suka kepada sang budak tersebut. Berita itu pun terdengar sampai telinga para raja-raja pada masa tersebut. Dan pada suatu hari ada seorang raja yang sedang membicarakan hal tersebut dan tidak sengaja terdengar oleh Khalifah Harun ar-Rasyid.
Khalifah Harun ar-Rasyid setelah mendengar perkataan tersebut mengundang semua raja-raja pada masa tersebut untuk berkumpul di istananya. Setelah dikumpulkannya para raja-raja, dikumpulkan juga para budak-budaknya dengan membawa sebuah benda atau wadah yang terbuat dari kristal yang sangat mahal dan berharga, dan diberikan kepada satu persatu budaknya tersebut. Dan berkata Khalifah Harun ar-Rasyid, "Wahai budak-budakku, hancurkanlah wadah ini." Maka apa yang terjadi? Tidak ada salah satu seorang pun budak yang berani untuk menghancurkan wadah tersebut, karena bagi mereka wadah itu sangat berharga. Namun tetapi ada seorang budak yang hitam kulitnya tadi yang belum diberi wadah tersebut. Khalifah Harun ar-Rasyid pun memberikan wadah tersebut kepada sang budak yang hitam kulitnya tadi, dan dia berkata, "Wahai budakku, hancurkanlah wadah ini." Maka seketika budak yang hitam tersebut menghancurkan wadah itu hingga hancur dan lebur. Melihat kejadian tersebut, raja-raja dan Khalifah Harun ar-Rasyid merasa tercengang atas perbuatan sang budak tersebut. Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya kepada budak tersebut, "Wahai budakku, kenapa engkau menghancurkan wadah ini?" Budak itu pun menjawab, "Jika aku menghancurkan wadah ini, maka aku telah mematuhi perkataanmu. Tetapi jika aku tidak menghancurkan wadah ini, maka aku telah membantah perkataanmu." Mendengar jawaban dari sang budak tersebut membuat hati sang Khalifah Harun ar-Rasyid dan para raja-raja itu pun kagum atas perkataannya. Dan Khalifah Harun ar-Rasyid berkata kepada raja-raja tersebut, "Wahai raja-raja, lihatlah budakku ini. Memang dia memiliki kekurangan, yaitu kulitnya berwarna hitam, tetapi dia memiliki kelebihan, yaitu sifat dan perbuatannya sangat baik." Para raja-raja itu pun meminta maaf kepada Khalifah Harun ar-Rasyid karena telah mengejek dan menghina beliau. Jadi jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, isi dari sebuah kisah tersebut yaitu marilah kita menilai seseorang dari segi perbuatan dan hatinya, bukan dari segi fisik, harta maupun jabatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang hambanya itu dari segi hati dan perbuatannya, bukan dari segi harta dan jabatannya. Mungkin teman-temanku yang di luar sana yang memiliki kekurangan fisik, maka janganlah kalian bersedih walaupun banyak orang yang mencaci, menghina, mengolok-olok kalian. Maka janganlah bersedih, la tahzan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11, yang isi dari ayat tersebut yaitu orang yang mengolok-olok belum tentu lebih baik daripada orang yang diolok-olok. Maka bagi kalian yang diolok-olok, janganlah bersedih, jadikanlah omongan perkataan mereka menjadi semangat dan motivasi kalian agar kalian lebih semangat dan giat lagi belajar dan mencoba agar bisa menjadi sebuah karya yang sangat menakjubkan, sehingga bisa membuat mereka yang mengolok-olok kalian kagum atas kalian. Selalu semangat dan berfastabiqul khairat, karena bulan ini merupakan bulan yang sangat istimewa dan sangat banyak sekali rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kalian bersedih, selalu bersemangat untuk meraih sebuah kebaikan, karena di bulan ini dilipat gandakan barang siapa orang yang melakukan sebuah kebaikan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalami wa mayasturun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.